Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu. Penasaran topik podcast kali ini kita akan membahas apa sih? Mungkin langsung saja kita sapa narasumbernya. Baik, Ibu, halo ya, Sampurasun. Damang Ibu. Alhamdulillah ya. Ibu, mangga disapa dulu wargi Bandungnya, sekaligus memperkenalkan diri, silahkan. Halo wargi Bandung, perkenalkan saya Lurah Jatisari, Kecamatan Buah Batu. Nama lengkap mungkin EN Haryani. Saya menjabat sebagai lurah di Kelurahan Jatisari ini tahun 2020. Itu mungkin Teh Sita. Ya, baik, terima kasih Ibu ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bareng kami di Diskominfo Kota Bandung, dan pastinya akan berbagi informasi juga nih gitu. Nah Ibu, sebelum kita masuk ke topik podcastnya, mungkin kiranya bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Jatisari. Siap. Jatisari itu merupakan pemekaran Teh Sita, pemekaran dari Sekejati. Kebetulan kan Sekejati itu salah satu dari kelurahan di Kecamatan Buah Batu. Nah, pemekaran ini sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2006. Jadi berdirinya Jatisari itu pada tanggal 17 Juli tahun 2007 sesuai dengan Perda pemekaran. Nah, pemekaran dari Sekejati ini terbentuklah Jatisari dengan 7 RW dan 45 RT. Jadi kalau dilihat dari RW ini mungkin lebih sedikit di antara kelurahan yang lain, paling sedikit di Kelurahan Jatisari itu hanya 7 RW. Kalau dibanding dengan Margasari kan 21. Iya, banyak. Ya. Nah, untuk perbatasan dari Kelurahan Jatisari ini mungkin dari barat itu kita berbatasan dengan Sukapura. Nah, itu Kecamatan Kiara Condong. Kalau dari utaranya mungkin dengan Antapani, Antapani Kidul, Kecamatan Antapani. Sebelah selatannya mungkin dengan Sekejati atau dengan Jalan Bebas, dan sebelah timurnya itu Cisarantan Endah, Arcamanik. Nah, kalau untuk luas wilayahnya ini lumayan 115 hektar. Jadi luas wilayah dari Kelurahan Jatisari ini. Gitu. Baik. Nah, lalu Ibu, kalau mayoritas nih pekerjaan masyarakat di Kelurahan Jatisari sendiri apa, Bu? Nah, kebetulan kan Teh Cita di sini itu banyaknya komplek. Jadi di antara 7 RW itu yang komplek itu 5 RW. Yang 2 itu pemukiman. Pemukiman, betul. 1 dan 6. Kalau pemukiman mungkin kebanyakan profesinya itu ya mungkin ada yang buruh, harian lepas atau swasta. Nah, kalau yang di komplek itu bervariatif dan rata-rata ini di sini juga ada kepala dinas BPKAD. Iya, BPKAD. Nah, Pak Agus di sini. Jadi kalau dirata-ratakan mungkin kebanyakan pegawai dari ASN dan BUMN atau swasta. Baik. Berarti banyak juga ya ASN di sini. Banyak. Iya. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Nah, di sini kita pengen tahu Ibu potensi-potensi dari setiap kelurahan atau kewilayahan yang sudah kita kunjungi dan akan kita kunjungi pastinya. Nah, kalau potensi Ibu yang ada di Kelurahan Jatisari sendiri ada apa aja sih, Bu? Ya, biasanya kan kalau potensinya masing-masing kelurahan pasti betul, beda pasti ya. Berbeda Ya, karena pasti kita malah pengen taunya di situ apa nih keunikannya, apa nih daya tariknya dari setiap kelurahan, seperti itu. Nah, bagaimana, Bu? Nah, kalau di kita sebenarnya UMKM itu menjadi unggulan Teh Sita ya, kalau UMKM. Terus kebetulan lagi di Kelurahan Jatisari itu paling banyak dinas instansi kantornya. Kantor-kantor kayak yang dari provinsi ya, Disperkim, Bapusipda, lalu ada DLH, Papeda dan segala macam. Termasuk dari dinas koperasi kota juga ada di sini. Jadi mungkin itu potensi dari Kelurahan Jatisari ya. Jadi banyak perkantoran gitu di kami itu. Lalu untuk UMKM-nya kami itu banyak perusahaan. Itu mungkin apa termasuk UMKM atau enggak gitu ya, tapi itu perusahaan-perusahaan itu cukup besar juga, ada gudang garam, ada Telkomsel gitu. Nah, kalau menyoroti dari UMKM-nya ini saya yang paling unik itu di sini ada bawang sambal bawang kering itu Bu Nina. Nah, itu masuk. Ini ada unggulannya tuh, ada rajut sebelah. Lalu ada waltz dompet. Nah, itu udah ekspor dompet di sini. Itu yang bisa dibanggakan di Jatisari itu.
Jadi kalau potensi itu dari bidang UMKM ya perekonomiannya. Nah di kami itu unik, ada di bidang seni dan budayanya juga. Wah, apa tuh Bu tuh? Ada pencaksilat, ada angklung, ada degung, dan ada reog juga. Tapi kami itu selalu menomorsatukan seni budaya yang mengcover atau pesertanya tuh lansia gitu. Bu Cita gitu ya. Gitu. Jadi dinamakannya grup angklung lansia. Ya betul. Nah itu unggulan kami gitu ya. Jatisari itu adalah grup angklung lansia toleransi. Oh ada toleransi. Ada toleransi. Jadi dari berbagai macam agama Bu. Betul. Bermacam agama, suku dan bangsa. Kalau kita sebutkan mungkin dari Jawa, Sunda, dari Bataknya, dari Bali, itu semuanya ada. Bahkan agama juga ada yang Muslim, Kristen, Katolik, sama Hindu. Ini makanya kita sebut ini lansia toleransi. Ini menarik banget ya wargi Bandung. Nah ini saya akan membahas khususnya berarti memang banyak potensi yang bisa diunggulkan nih dari Kelurahan Jatisari. Ada UMKM dan udah mulai banyak juga Ibu ya perkantoran atau pabrik-pabrik yang ada di sini. Nah lalu ini yang bikin menarik yang akan saya bahas mungkin ke depannya perihal grup angklung toleransi lansia. Lansia toleransi ya. Oke, jadi ini memang dari berbagai agama dan memang mungkin kebanyakan atau khusus lansia nih Bu. Kebanyakannya lansia ya. Kebanyakan Baik. lansia. Nah, ini sejak kapan Bu terbentuknya Bu? Ini kalau dilihat dari sejarah, ini terbentuk tahun 2016. Sudah lama juga. Tahun 2016 itu pertamanya itu hanya satu RT. Jadi satu RT itu ngebentuk angklung dengan swadaya. Membeli, mungkin nuntut ya, membeli angklungnya, lalu memanggil pelatihnya. Nah, itu lalu ada pemimpinnya gitu yang dituakan gitu ya. Nah, itu 2016. Pada tahun mungkin 2016 itu mereka belum bisa manggung secara secara publis lah gitu. Jadi mereka hanya di lingkungan RW saja. Inilah perkenalan betul angklung lansia. Nah tadi kan Teh Sita mengatakan itu apa khusus untuk lansia? Kebanyakan lansia. Kebanyakannya ya. Jadi di atas 50 usianya, bahkan ada sampai 78. Luar biasa, keren ini. Jadi memang kebanyakannya lansia ya Bu ya. Nah lalu untuk kegiatannya sendiri Bu, ada apa aja mungkin selain bermain atau mengasah skill angklung nih. Nah itu kegiatannya apa saja Bu? Karena saya tertariknya di sini tuh ya bertoleransinya itu gitu. Betul. Nah ini jadi kalau grup angklung lansia toleransi ini kalau di luar mereka tidak berlatih dan tidak manggung, mereka itu aktif di majelis taklim Bu. Yang agama non muslim juga itu ikut serta meskipun mereka tidak mengaji gitu ya di majelis taklim, tapi mereka mensupport di bidang maminnya, seru, gitu, senetnya. Kalau misalnya mereka sok ada kegiatan apa di masjid, nah mungkin besok ada Idul Kurban ya. Nah ini yang non Muslim itu yang tergabung dalam grup angklung lansia itu mensupport Bu. Mereka memasak untuk ibu-ibu yang majelis taklim yang bekerja di Idul Kurban itu. Terus ada bakti sosial juga. Mereka selalu memberikan sedekah atau bakti sosialnya ke luar daerah, ke Jogja. Terus bisa di sekitaran kota Bandung atau di sekitaran wilayahan Jatisari juga gitu. Jadi ikut serta juga ya. Berarti aktif juga ya dalam kemasyarakatan, mungkin bisa dibilang gotong royongnya, kebersamaannya, kekompakannya gitu. Terutama toleransinya itu yang sangat luar biasa sih Ibu. Jadi nggak ada Bu di sana misalnya, oh ini mah non muslim, gitu. Ini tetap kita gotong royong, bekerja sama, bahu membahu membangun wilayah Kelurahan Jatisari itu betul sendiri. Karena untuk mohon maaf di umur 50 ke atas mungkin ya sebagian udah pensiun, sudah mungkin tidak ada kegiatan pekerjaan yang lain. Jadi dari sini bisa menambah produktivitas, kreativitas, inovasi juga ya Bu ya. Jadi mereka bisa makin aktif dan nggak jenuh mungkin serasa jadi muda lagi. Betul. Mungkin kalau misalkan kita udah pensiun, udah nggak kerja kan kalau di rumah terus jenuh ya Ibu gitu, kayak aduh ngapain ya. Tapi kan kalau ada kegiatan, apalagi ada grup angklung seperti ini, apalagi yang
toleransi, dan kebanyakannya lansianya kan seru, jadi betul. sesama apa ya, sebaya tuh kan jadi gitu. Benar. Keren jadi mereka sekali. juga selalu kan ketawa-ketawa ya. Kalau misalnya berlatih juga kan kita tidak tegang gitu, dan betul. pelatih juga nggak pernah misalnya ini salah, ini santai aja semua, enjoy gitu, ketawa gitu. Itu yang jadi hiburan ibu-ibu gitu, yang lansia itu sendiri. Karena gitu. juga kalau misalkan happy, ketawa-ketawa bareng teman itu kan bisa nambah imun kita juga ya Bu ya. Jadi mungkin biar bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut juga biar makin sehat pastinya gitu. Nah lalu Bu, upaya apa aja Bu yang sudah dilakukan oleh Kelurahan Jatisari nih dalam mendukung atau ikut mengembangkan grup angklung toleransi ini? Ya, jadi kami itu selalu memfasilitasi kalau mereka ingin manggung gitu Bu. Kalau misalnya ada event-event tertentu nih, kayak kemarin kita musrenbang tingkat kelurahan kita undang, musrenbang tingkat kecamatan kita undang, dan kemarin alhamdulillah musrenbang tingkat kota juga diundang. Nah, itu hadir ya. Namun sebelum itu kami juga mengundang di tingkat kelurahan kalau ada hari jadi Kota Bandung atau HUT RI, perayaan-perayaan seperti itu. Mereka tampil. Terus kami juga dari kelurahan kalau setiap ada tampil ya sedikit-sedikit lah, kalau misalnya ada nggak seragamnya. Kan kalau ibu-ibu mah ya tidak ada seragam harus dress code gitu ya, warnanya harus sama, harus gamis, harus gini gitu ya. Dan itu mungkin dibantu juga sama kelurahan ya Bu ya. Dibantu. Jadi kalau ya mungkin terutama mah kita memfasilitasi kalau ada event-event gitu, lalu kita akan mengundang mereka gitu, mau nggak tampil di sini gitu. Ya dengan senang hati mereka. Iya dong, tidak mau. Tampil gitu ya, show gitu warga Bandung gitu. Nah Ibu, kalau grup angklung lansia toleransi ini berarti apa memang sudah terkenal di sekitar Kelurahan Jatisari, dan itu respon warga bagaimana Bu? Sejak tahun 2017 ya, 16 kan belum begitu manggung. Nah, 2017 itu sudah mulai dikenal karena kita ada hari jadi Kota Bandung dan HUT RI ditampilkan. Akhirnya warga di sekitar Jatisari sudah mengenal, dan sekarang itu kalau misalnya yang lansia angklung lansia toleransi itu tampil, semua merasa keunggulan Jatisari. Itu jadi itunya betul. Atau kalau bahasa Sunda mah kojo cenah. Ya kojo na Jatisari ya gitu. Betul. Jadi karena emang sangat unik sih Bu menurut saya. Betul. Kayak maksudnya merangkul para lansia juga ya, apalagi di usia seperti itu. Jadi kalau misalnya Teh Sita nanti lihat juga, ini ibu-ibunya tuh benar luar biasa Bu. Jadi yang usia 76 ke atas juga kan hadir dengan memorinya yang kuat kan. Kalau pelatih itu kan hanya menunjukkan kode begini atau itu bisa itu ingat ya, fokus itu. Jadi konsentrasinya itu. Makanya saya juga malu kalau ikut, masa sih jangan konsen gitu. Itu yang unik. Ya itu bisa mengasah untuk pengingat juga ya Bu ya. Betul. Mungkin ya itu yang tadi saya sampaikan biar lebih sehat ya bapak-bapak ibu-ibu yang masuk ke grup tersebut. Mengurangi pikun. Betul, itu Ibu ngurangin juga. Karena kan dengan daya ingat tiap hari atau mungkin belajar diasah kan, insya Allah bisa memperlambat gitu. Nah Ibu, lalu nih kalau misalkan kalau pengen ngundang nih Ibu, ngundang grup angklung toleransi lansia ini gimana Ibu? Bisa lewat kelurahan aja? Siap. Kalau mau langsung ke pimpinannya mangga, tapi ada. Kalau misalnya mau lewat saya juga mangga Bu. Nah kebetulan nanti besok juga tanggal 8 Teh Sita di Balai Kota itu kan ada Hari Angklung. Betul, Hari Angklung. Ini juga sama kita ikut di sana gitu. Nah itu kan ada pimpinannya yang tahu tentang info-info tentang angklung gitu. Bu ini nih kita mau tampil tanggal 8. Oh berarti hebat ya, ini ada info. Iya kita kan angklung-angklung. Nah seperti itu. Mangga kalau misalnya ada mau mengundang kami angklung lansia toleransi, boleh melalui kelurahan atau ke pimpinannya langsung juga. Baik, gitu. Jadi mungkin bisa lewat Ibu juga ya, gitu. Nah, lalu Ibu tadi saya lupa menanyakan, kalau untuk pelatihannya Ibu untuk mengembangkan skillnya, ini di mana Ibu tempatnya? Kebetulan ini kan tempatnya di Sanggar Hurip RW 2. Nah, ini di rumahnya pimpinan dari di rumah angklung. Dari pimpinannya. Itu angklungnya sudah tersedia, tempatnya lumayan lah luas gitu. Tapi kalau besar enggak, tapi luas, cukup untuk latihan gitu. Baik. Berarti mungkin bisa dibilang ada sanggarnya gitu ya. Mungkin yang belum itu kami itu apa ya, kalau ada mungkin
kepengurusan SK gitu yang seperti itu yang belum gitu, belum kita keluarkan gitu. Kalau misalnya kepengurusan angklung lansia ini ketuanya, ini sekretarisnya, ini karena saya merasa ini belum sah gitu ya, ke arah sana lah gitu, biar kita enjoy aja lah dulu gitu, jalani dulu gitu ya dulu. Dan sedikit-sedikit ini mulai dikenal juga nih gitu. Kecamatan Boba tuh sudah mengenalnya. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan di video-video bikin konten di-upload ya Bu ya, di sosial media. Mungkin kalau misalkan ada Instagram dari setiap kelurahan kan bisa tuh untuk cara mempromosikannya. Seperti itu, karena ini betul sangat unik sekali Ibu. Karena barangkali dari sini, dari setelah kita podcast ada yang ingin bergabung Ibu dari luar Kelurahan Jatisari ini. Hebat, boleh dong. Iya, makanya kan. Jadi nanti bisa lewat Ibu juga ya kalau pengen yang gabung gitu. Jadi kan itu mah tidak bersyarat ya, asal dia mau. Happy gitu ya. Jadi dia mau berlatih, dia mau datang, silahkan gitu. Dan nambah-nambah temen juga gitu. Itu terutama. Betul. Itu kan happy kita ya. Happy. Maksudnya kan udah apa lagi nih yang dikerjain gitu. Mending kita berproduktivitas, berkreativitas. Jadi ini sangat wadah menurut saya yang sangat positif. Betul. Apalagi ada toleransinya. Seperti itu yang tadi Ibu bilang, berbagai agama dan suku gitu. Baik. Ibu terakhir nih, pesan atau mungkin ajakan ya kepada wargi Bandung agar bisa mengembangkan seni budaya dan juga meningkatkan sikap toleransi Ibu. Oh iya, siap tuh ya. Ini mungkin pesan saya untuk wargi Bandung untuk mengembangkan kreativitas seni budaya, jangan malu untuk berbudaya, terutama budaya Sunda ya. Yang terutama pula yang umumnya untuk budaya Indonesia. Jadi kembangkanlah apa yang kita inginkan, kreativitas kita harus kita mengerti, paham tentang diri kita sendiri untuk mengembangkan kreativitas itu. Nah, salah satunya mungkin kalau ibu-ibu warga Bandung yang merasa lansia ingin gabung ke angklung lansia toleransi, silahkan menghubungi Kelurahan Jatisari. Kami akan memfasilitasi untuk ibu-ibu yang ingin bergabung di angklung lansia toleransi. Nah, kemudian untuk mengembangkan toleransi di antara umat beragama dan suku bangsa, kita harus mengedepankan kebersamaan. Jangan mengedepankan ego, karena kalau ego itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini mungkin patut dicontoh di angklung lansia toleransi ini. Mereka tidak ada ego dan tidak ada gap-gapan, tidak ada grup-grupan, semuanya sama. Karena di mata Allah, di mata Tuhan itu manusia itu adalah sama. Itu mungkin Teh Sita. Betul sekali Ibu. Tapi tadi ada yang saya garis bawahi bahwa jangan malu ya Ibu ya untuk berbudaya Sunda atau jangan malu untuk mengembangkan budaya kita sendiri Ibu gitu. Karena bisa kita lihat Ibu dan bisa kita rasakan juga bahwa sekarang tuh di sekitar kita atau di sekeliling kita, apalagi khususnya di Kota Bandung yang notabene masih Sunda Ibu ya. Tapi jarang sekali Ibu ada bisa yang setiap harinya menggunakan bahasa Sunda gitu. Jadi ya Indonesia gitu, padahal mah teu nanaon ya Bu. Bahkan kadang anak muda mau malu, cenah apa gitu. Itu kampungan. Betul, takutnya semakin terkikis dan mungkin nanti di generasi selanjutnya pada nggak ngerti bahasa Sunda Bu gitu. Jangan sampai jadi jati kasilih kujunti ya. Aduh, apa itu? Ini gimana Bu? Ada, jangan sampai jati kasilih kujunti. Jati itu kan kayu yang bagus. Kalau junti itu kan kayu yang ecek-ecek gitu. Betul, kalau misalnya kita ada jati diri kita sebagai Sunda, budaya Sunda, Indonesia gitu, kita jangan sampai terkikis oleh budaya Barat. Nah, itu dia, betul. Terutama gitu. Jadi jangan sampai bahwa budaya Sunda itu miliknya orang-orang yang sepuh, orang-orang yang sudah tua, tapi gitu memang ya. Itu jati diri kita. Jadi kan kita juga anak muda kan, kreativitas budaya Sunda banyak kan, misalnya dengan banyolan, dengan pantun, dengan sisindiran juga kan bisa. Jadi jangan sampai saya lihat kalau di luaran itu anak muda malah bahasanya yang kacing kop, coplok ya. Nah itu yang kita jangan ditiru lah gitu. Betul. Jadi mungkin harus ada kreativitas dan tidak malu untuk berbudaya Sunda. Betul itu. Dan untuk menurut saya ya Bu ya, untuk mendidik anak pun jangan selalu memakai bahasa Indonesia ya Bu ya. Apalagi kita tinggal di Jawa Barat yang ininya bahasa aslinya Sunda. Jangan sampai anak kita atau
anak-anak di sekitar kita tuh tidak mengerti atau tidak bisa bahkan untuk berbicara bahasa Sunda sendiri. Itu sangat miris sih menurut saya kalau orang Sunda nggak bisa bahasa Sunda. Gitu. Itu kan bahasa ibu ya. Kalau bahasa ibu mah jangan sampai dilupakan gitu. Nggak apa-apa kalau bahasa Indonesia itu mah kan bahasanya nasional. Tapi kalau bahasa ibu itu harus tetap diajarkan kepada anak-anak kita juga ya. Harus junjung tinggi itu bahasa. Gitu ya. Ibu semangat ya untuk nggak memulai budaya Sunda dan semuanya juga, bukan hanya ibu kita juga, saya juga gitu. Jangan sampai dilupakan budaya kita sendiri gitu ya. Dan semoga nih grup Angklung Lansia Toleransi semakin berkembang, semakin dikenal dan semakin banyak job ya Bu ya. Aduh, amin amin. Bisa banyak tampil di mana-mana nih keliling kota Bandung gitu, karena ini luar biasa unik sekali grup ini. Saya juga baru tahu dan wow, ini bener sih, ini wadah yang apa ya, yang seharusnya para ibu-ibu bapak-bapak yang sudah berumur tuh ya ini gitu, bukan hanya di rumah gitu. Baik. Kalau di rumah makin kusut ya kasihan. Biar happy. Satu lagi Teh Sita, nanti saya setelah mengembangkan untuk yang lansia Angklung Lansia Toleransi, mungkin saya akan mengembangkan yang degung. Nah, boleh degungnya Ibu. juga yang lansia juga. Sama juga. Boleh, siap. Jadi mungkin sekarang fokus ke grup Angklung dulu. Nanti setelah itu mulai dikenal lah itu langsung. Jangan lupa selalu upload ya Bu ya di Instagram biar warga Bandung pada tahu juga gitu. Mungkin nanti kita akan buat IG-nya ya untuk Angklung Toleransi Lansia ya. Bisa boleh IG-nya tuh. Jadi biar makin dikenal. Oke. Ibu hatur nuhun informasinya, sudah berbagi informasi, berbincang-bincang bareng kami, ngobrol asik ya Bu ya. Asik. Kalau ngebahas ini asik pokoknya. Kalau ngebahas apalagi ngebahas kesenian itu saya paling suka gitu Ibu. Apalagi sama saya juga nggak akan sampai udah bisa sampai 1 hari lah kalau untuk nggak boring gitu ya, bisa terus. Ini kalau nggak di waktu ini udah panjang ini. Betul. Baik, terima kasih Ibu ya. Semoga semua yang dijalankan lancar dan diberi kemudahan. Amin. Iya. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.